Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu ويغفر الله المشهور للنبي المشكور عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت يصطحبك امسك والامام يخطب يوم الجمعه فقد روض امسكوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ruju dunya illa bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi yang fana ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih diberi kesempatan untuk hadir ke masjid yang kita cinta ini guna memenuhi kewajiban kita selaku umat Islam yang beriman, yakni sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah termasuklah kita yang hadir ini di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini pula marilah kita bersama-sama pula untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang sebenar-benarnya, yakni selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, di mana di bulan Rabiul Awal itu kita umat Islam di seluruh penjuru dunia banyak memperingatinya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi agung yang kita puji-puji, yang kita cintai ini, dia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan dia hijrah ke Madinah sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak sholawat kita agar kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ada suri teladan atau contoh bagi kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarju
orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa pada umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjalankan usaha perdagangan dari Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rasul menjalankan usaha atau perdagang dengan dimodali oleh Sayyidatina Khadijah dengan modal kejujuran. Rasulullah menjalankan perdagangannya dari kota Mekah menuju negeri Syam. Sekarang negeri Syam itu sudah terbagi 4 negara, yakni Palestina, kemudian Lebanon, Rusia, dan Yordania. Dulu namanya negeri Syam. Rasulullah SAW bersama kafilah-kafilah dari Mekah menjalankan perdagangan dari kota Mekah menuju negeri Syam dengan bermodalkan kejujuran. Barang yang didagangkannya baik dibilang baik, buruk dibilang buruk, sehingga dia mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan usaha dari ibunda kita Khadijah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mau sukses, mau berhasil dengan gemilang, modal utama adalah dengan kejujuran. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur lebih kurang 35 tahun, Ka'bah sedang direnovasi. Berapa banyak kepala-kepala suku yang bersuku-suku di Mekah itu berebut mau memasangkan Hajar Aswad. Dengan ditengahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua dari kepala suku itu dapat dengan damai. Seorang yang dituakan dalam suku pada waktu itu, dia berkata, apa nanti ditiadakan semacam sayembara? Siapapun yang pertama kali memasuki pintu itu, katanya, pintu Masjidil Haram, itulah yang berhak memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah diteliti dan dilihat bahwa orang yang pertama memasuki pintu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pada suku itu mereka berkata, wahai ketua kami, kalau Al-Amin memasangkan Hajar Aswad, kami sangat ridho sekali. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah lah yang dipercaya untuk memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Dan Rasulullah dengan kejujurannya dia mendapat gelar Al-Amin, yang dipercaya, orang yang terpercaya. Dengan certiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau egois memasangkan Hajar Aswad, akan tetapi dengan kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul membentangkan sorbannya. Dengan terbentang sorbannya di lantai, lalu diletakkanlah Hajar Aswad di dalam tengah-tengah sorbannya. Dipanggilnya lah seluruh kepala suku pada waktu itu untuk memegang sorban, mengangkat Hajar Aswad dibawa ke pinggir Ka'bah. Sesampainya dekat Ka'bah, Rasulullah SAW lah yang memasangkan Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami turunkan Rasulullah itu
kecuali untuk merahmati alam sekelilingnya. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, hendaknya ada mendapatkan pelajaran bagi kita. Minimal kita mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini, diutuslah oleh Allah, dipanggil oleh Allah 4 malaikat. Pertama, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai para malaikatku, turunlah kalian, segera cabut rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para malaikatku, sebelum kalian cabut rohnya, tanyakan terlebih dahulu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersedia dicabut nyawanya. Begitu datang mengetuk pintu dengan ucapan Assalamualaikum, kata Rasulullah dengan Fatimah, wahai Fatimah, bukakan pintu, siapa yang di luar? Lalu Fatimah membuka pintu, tidak ada orang yang mengetuk pintu. Apa kata Rasulullah? Ini orangnya sudah ada di sampingku ya Fatimah. Mereka adalah malaikat pencabut nyawa. Dengan menahan tangisan Fatimah bahwa Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan segala-galanya. Lalu ditanya oleh malaikat Israfil, wahai Rasulullah, kekasih Allah, kami diutus Allah untuk mengambil rohmu, apakah engkau bersedia? Wahai malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, seluruh nabi-nabi yang dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan semuanya sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu mereka selesai melaksanakan tugasnya, mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para malaikatku, aku telah selesai tugasku untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, berdakwah. Maka dari itu malaikatku, saya bersedia. Namun saya tanyakan, mana malaikat Jibril? Yang turun pada saat itu hanya 3 malaikat. Malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Mana Jibril? Kata malaikat Israel, malaikat Jibril sudah masih di atas. Tolong panggilkan dia. Setiap saat saya selalu bersama malaikat Jibril. Maka saat-saat roh saya akan diambil, malaikat Jibril tidak ada di tempatku. Jika itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, saya sudah ada sini. Wahai Jibril, kenapa kau tidak mau turun, tidak mau melihat aku diambil rohku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya tidak sanggup melihat engkau ditarik dicabut rohku. Masya Allah. Ya Jibril, aku mau bertanya padamu, apakah yang aku dapat setelah aku mati nanti? Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, seluruh malaikat telah siap menunggu kedatangan rohmu. Apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah. Lalu apa lagi ya Jibril? Surga telah disiapkan oleh Allah. Seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa belum tidak akan masuk surga sebelum engkau ya Rasulullah memasukinya. Alhamdulillah, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah engkau tidak begitu senang dengan apa-apa yang telah diberitahukan oleh Allah? Bukan tidak menyenangi ya malaikat Jibril. Bagi saya sangat menyenanginya. Apalagi ya Rasulullah yang saya
menyampaikan, ummati, 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 umatku ya malaikat Jibril bagaimana? Sebentar ya Rasulullah, saya akan tanya kepada Allah. Sekilas datang lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah berfirman kepadaku bahwa umatmu nanti walaupun dia banyak berbuat maksiat, walaupun dia banyak dosa, namun dia tetap akan dimasukkan ke surga Allah. Baru senanglah Rasulullah mendengar itu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita satu umat Rasulullah. Rasulullah amat mencintai kita. Apakah kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati? Sampai-sampai di Rasulullah mau dicabut nyawa yang dipikirkannya umatnya. Saya yakin kalau itu terjadi dengan kita, tidak akan memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu roh sudah berada di tenggorokan, apa kata Rasulullah? Ya Jibril, sampaikan kepada umatku, sholat, sholat, jaga sholat. Itu yang amanah Rasulullah, jaga sholat kita. Karena yang pertama ditanya di alam kubur adalah sholat yang diminta oleh Allah. Bukan sedekah kita, bukan haji kita, bukan puasa kita, bukan keranjang zakat kita. Yang pertama kali diperintah adalah sholat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita mencintai Rasulullah, kita selalu menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, Rasulullah meninggalkan sunnah dan Al-Quran. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita pelihara, kita jaga Al-Quran ini, kita pelajari bagaimana membacanya dengan baik, bagaimana kita mempelajari dengan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Apakah kita sudah belajar Al-Quran? Hanya kita yang tahu. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita malu belajar membaca Al-Quran karena merasa sudah tua. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung nyawa kita belum ditenggorokan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, kita belajar membaca Al-Quran. Itulah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dua inilah yang dapat memberikan syafaat bagi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang akan memberikan syafaat kita. Yang selama ini mungkin kita mengidolakan para mungkin pemain sepak bola atau para artis-artis lainnya. Apakah idola-idola kita itu setelah mati mereka dapat memberikan syafaat kepada kita? Tentunya tidak. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita cintai Rasulullah. Kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasulullah alaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang sudah datang ke makam Rasulullah, saya yakin kita betul berpelukan rasanya dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Terasa Bapak ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah tidak mati. Kita berpelukan dengan Rasulullah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbanyaklah berselawat pada Rasul karena dia akan memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Di dunia ini kita banyak-banyak mencari bekal untuk kematian kita. Hidup yang paling lama adalah di alam kubur, di alam barzakh. Sedangkan di dunia ini paling umur 80 atau bahkan 90. Kemarin saya bertanya umurnya 95 tahun. Namun
manusia di muka bumi ini penuh dengan keserakahan, penuh dengan ketobatan. Kita berbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh memperbanyak harta kita boleh memperbanyak uang kita gunakan untuk beribadah, untuk bekal kematian kelak. Semoga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, dapat meneladani dari sifat-sifatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadati. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa du'atu man yurafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wattabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dari dunya ila daril akhirah. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal waba wal qasha'i wal munkar wal tuyub wal muntariba wal kalaila wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia hadha wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
والله يعلم ما تصنعون. نقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الله آدم السماوات والأرض وجعلنا من ذلك الصليب. استووا اعتدلوا. Lurus dan dapat benar ini merupakan untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم وما لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام